Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita awali dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala kasih kemurahan-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami. Saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar, yang baik untuk mendengar, mengerti, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang telah kita baca hari ini adalah tentang percakapan Tuhan Yesus Kristus dengan murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus Kristus ditangkap dan disalibkan. Ia terus menguatkan para murid-muridnya. Penguatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya bukan hanya membesarkan hati mereka, tetapi bagaimana mereka dipersiapkan tentang apa yang akan mereka alami, bahwa mereka juga akan berduka cita dan dunia ini akan gembira. Mereka akan dianiaya dan dunia ini akan tertawa melihat itu. Tetapi itu sesungguhnya hanya sesaat di dunia ini saja, bahwa dunia ini akan mencerai-beraikan para murid itu, tetapi sesungguhnya penyertaan Allah Bapa terus terjadi kepada para murid dan orang percaya. Saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak menjanjikan sesuatu yang begitu istimewa atau mewah kepada murid-murid ketika masih hidup di dunia ini, bahwa segala sesuatu akan menjadi mudah, bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja, bahwa segala sesuatu akan aman-aman saja. Tidak demikian. Tetapi justru Tuhan Yesus Kristus menyampaikan sesuatu yang harus mereka alami, sebuah realitas bagi para murid dan orang percaya ketika mengikut Tuhan Yesus Kristus. Ketika percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada tantangan, ada pergumulan, ada sesuatu yang berat yang harus mereka hadapi. Saudara, lalu bagaimana murid menangkap itu, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus? Apakah mereka khawatir? Apakah mereka ketakutan? Apakah mereka mundur? Dan pada perjalanannya kita akan melihat bagaimana para murid-murid itu secara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kecuali Yudas Iskariot yang mengkhianatinya. Saudara, bahwa apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada para murid dan kepada kita hari ini, bahwa Dia sedang mempersiapkan kita. Dia sedang mengajak kita untuk sungguh-sungguh dengan mata yang terbuka. Ada realitas yang harus kita hadapi, ada kenyataan hidup yang harus kita hadapi. Sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka pegangan utama kita adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, firman-Nya dan pengajarannya. Itulah yang menjadi pegangan utama di dalam kehidupan kita, sehingga kita hanya mengandalkan Dia. Ketika kita mengandalkan Dia, maka kita akan beroleh damai sejahtera. Bahwa kita telah diingatkan sejak dari awal, bahwa kita telah diajarkan sejak dari awal,
Sehingga sesungguhnya ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi realitas yang mungkin hati kita tidak terima, pikiran kita tidak terima, bahwa perhitungan kita sebagai manusia itu tidak bisa menerima, tetapi kita tidak lagi dikagetkan dengan hal itu atau terkaget-kaget. Karena apa? Karena sejak awal Tuhan Yesus Kristus telah mempersiapkan kita semua, sehingga kita benar-benar bersiap. Dengan cara apa? Dengan mengandalkan apa? Ya tentu dengan mengandalkan iman, dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus, sehingga kita dituntun untuk melakukan apa yang benar, apa yang seturut dengan kehendaknya. Sehingga pertama-tama hati kita beroleh damai sejahtera. Sehingga pertama-tama kita sungguh-sungguh merangkul Dia, mengandalkan Dia, sehingga kita tidak kehilangan arah, sehingga kita tidak mengambil jalan yang berbelok, yang berliku menjauh dari Tuhan, sehingga kita tidak menempuh jalan yang gelap, tetapi justru kita tetap berada di dalam terang ilahi, terang Kristus. Kita terus dituntun oleh kehendak-Nya. Mungkin kita bisa tertatih-tatih, mungkin kita bisa seperti jalan merangkak, mungkin kita dengan jalan yang begitu terjal. Tetapi ingatlah, ketika Allah Bapa menyertai kita, menguatkan kaki kita, menguatkan tangan kita, menguatkan kehidupan kita, maka kita akan melewati itu. Karena itu apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus hari ini, dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini menjadi jaminan kepada kita. Ini menjadi kepastian di dalam iman bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mengalahkan dunia, bahwa dunia ini tidak lebih besar daripada Yesus Kristus itu sendiri, bahwa penderitaan, kesusahan yang diakibatkan atau yang terjadi di tengah-tengah dunia ini tidaklah pernah lebih besar daripada kuasa Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Tetapi justru kuasa Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang ada padanya jauh lebih besar daripada apapun. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kuatkan hatimu, mari kuatkan imanmu, tetap percaya pada Tuhan Yesus Kristus bahwa Dialah penolong kita yang sejati, bahwa Dialah jalan kehidupan dan keselamatan itu sendiri. Karena itu, berpeganglah kepadanya, tetap mendekat, tetap merangkul Tuhan Yesus Kristus, tetap setia di jalan yang telah Dia tentukan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu atas firman hari ini yang mengajarkan kami untuk terus setia kepadamu di tengah-tengah dunia yang terus diperhadapkan dengan berbagai macam penderitaan, berbagai macam duka cita, berbagai macam air mata. Tetapi oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia ini sesungguhnya telah ditaklukkan, telah dikalahkan. Karena itu Tuhan, dunia ini hanya sesaat. Dan biarlah hati kami tetap setia kepadamu, tetap tabah di dalam menjalani apapun yang kami hadapi, hanya mengandalkan kuasa Tuhan Yesus Kristus, hanya mengandalkan hikmat Roh Kudus, sehingga kami akan dimampukan untuk melewati itu semua. Kami akan menjalani hari ini bersamamu, mengandalkanmu, dan hanya percaya kepadamu saja. Tuhanlah yang menuntun, menyertai kami, dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kami, sehingga hati kami terus bersyukur dan tetap memuji memuliakan-Mu dalam segala hal apapun. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa pelanggaran kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.